Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru sehat kita, Dr. Om Bagus dan Dr. Mamduh. Yang kami banggakan teman-teman seperjuangan PKU MUI DKI Jakarta Angkatan 17. Semoga kita senantiasa dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia di dalam menghadapi kehidupan ini, di dalam menjalani kehidupan ini, seringkali mendapati perkara-perkara yang di luar keinginan kita, di luar impian kita, bahkan di luar ekspektasi kita. Ibarat pepatah mengatakan, tajrir riyahu bima la tashtahis sufun. Kapal berlayar berlawanan dengan arah angin. Kita bisa bayangkan, begitu berat, susah, payah. Akan tetapi ini adalah realita dalam kehidupan yang harus kita hadapi. Karena kalau tidak, kita akan tenggelam, kita akan hanyut, dan kita akan binasa. Lalu bagaimana supaya kita sukses dan berhasil di dalam menghadapi segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Bahkan kita bisa merubahnya menjadi nikmat, menjadi keberkahan, menjadi sesuatu yang manis, dan menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan. Jawabannya sangat simpel. Kita harus menjadi pribadi yang memiliki kelapangan hati dan kelapangan dada. Bagaimana caranya supaya kita menjadi pribadi yang lapang hatinya, yang lapang dadanya? Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah kita harus senantiasa positive thinking, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala musibah yang menimpa kita. Kenapa demikian? Karena Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mustahil menghendaki hambanya susah, mustahil menghendaki hambanya menderita, mustahil. Maka dari itu kita harus kedepankan positive thinking. Karena data-data baik, data-data positif yang masuk ke otak kita, itulah yang akan terwujud, itulah yang akan kita temui di kemudian hari, cepat atau lambat. Sebaliknya, ketika data-data negatif yang kita masukkan ke dalam otak kita, data-data kiri yang kita masukkan di kepala kita, maka itulah yang akan kita temui di kemudian hari, itulah yang akan terwujud. Baginda Rasulullah dalam hadis qudsi bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku senantiasa dalam prasangka hambaku. Kalau seandainya hambaku memiliki prasangka yang baik, itulah yang akan terjadi. Itulah baginya. Namun jika dia memiliki prasangka-prasangka yang negatif, itulah yang akan terjadi pada dirinya. Maka dari itu, kita harus senantiasa positive thinking kepada Allah atas segala musibah yang seolah-olah itu menjadikan kita sengsara. Kemudian tips yang kedua, agar kita menjadi pribadi yang memiliki kelapangan hati sehingga bisa menyelesaikan segala masalah, kita harus kita tingkatkan spiritualitas kita, ketakwaan kita, kebaikan kita, baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama, baik itu secara vertikal ataupun secara horizontal, harus kita tingkatkan. Karena kalau itu kita lakukan, maka Allah akan memberikan solusi-solusi. Allah akan bukakan jalan keluar atas segala permasalahan kita. Bahkan tidak cukup, Allah akan turunkan kepada kita rizki-rizki yang tidak kita sangka-sangka. Maka dari itu, spiritualitas kita, kebaikan kita, ihsan kita harus kita tingkatkan, baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama. Kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir,
agar kita menjadi pribadi yang memiliki kelapangan hati, kelapangan dada, sehingga bisa menyelesaikan, menuntaskan segala problematika kehidupan, kita harus menjadikan segala kesibukan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, tujuannya adalah Allah semata. Tujuannya adalah akhirat semata. Meskipun kita kerja di bank, meskipun kita kerja di kantor, ya meskipun kita kerja di pasar, namun aktivitas itu kita tujukan, kita niatkan untuk lillahi subhanahu wa ta'ala. Insya Allah yang seperti itu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam mengatasi segala masalah. Karena baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang menjadikan dunia adalah tujuannya, orientasinya, maka justru Allah akan mencerai-beraikan segala urusannya. Dia akan mengatasi masalah dengan masalah yang lainnya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Justru kefakiran itu ada di pelupuk matanya. Sudah memiliki segudang emas, masih menginginkan gudang emas yang lain. Masih sudah memiliki ya segunung kekayaan, masih menginginkan ya gunung kekayaan yang lain. Tidak pernah kenyang-kenyang. Ibarat minum air lautan. Karena memang dunia tujuannya nggak akan pernah selesai. Dan orang yang seperti ini, Allah tidak akan beri rizki kecuali yang sudah Allah gariskan. Kalau 100 nggak akan lebih. Kalau 1 juta nggak akan lebih. Wa man kanatil akhirah niyatahu. Akan tetapi ketika Allah dan akhirat adalah tujuannya, jama'allahu lahu amrah. Allah akan mudahkan segala urusannya. Allah akan bukakan pintu-pintu solusi terhadap segala problematika kehidupannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan itu di dalam hati. Orang kalau kekayaannya di dalam hati, meskipun Allah memberikan sedikit, semuanya cukup. Dia akan merasa cukup. Ketika Allah memberikan banyak, itu akan berkah, akan bermanfaat dan berguna bagi orang yang lain. Wa atathu minad dunya wa hiya raghimah. Nah, orang yang seperti ini, yang menjadikan akhirat adalah tujuan dan orientasinya, justru dia yang dikejar dunia. Dia yang dikejar harta, bukan dia yang mengejar-mengejar. Kenapa? Karena Allah lah yang menjadi tujuannya, sehingga Allah lah yang akan mempermudah segala kebutuhan dan urusannya. Inilah 3 perkara agar kita menjadi pribadi yang memiliki kelapangan hati, hamba yang memiliki kelapangan dada, sehingga semua masalah bisa kita tampung, semua ujian bisa kita selesaikan dan kita carikan solusi serta jalan keluarnya. Walhasil dan akhirnya kita menjadi hamba yang bahagia dunia akhirat. Kita menjadi hamba yang sukses baik itu di dunia ataupun kelak di kehidupan akhirat nanti yang lebih kekal dan lebih abadi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wal afu minkum summa salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.